Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arifin dan rekan saya Denny Hartanto. Kami akan mereview 2 jurnal dan 1 aplikasi prototipe guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah IMK. Yang pertama ada jurnal yang berjudul Pemanfaatan Penggunaan Perpustakaan Digital dengan menggunakan model pendekatan Human Computer Interaction. Adapun abstraknya yaitu adalah perpustakaan pada sekolah pada umumnya pengelolaannya masih menggunakan sistem konvensional dalam melakukan pengelolaan terhadap data anggota, pencarian data buku, data peminjaman, dan pengembalian. Semuanya masih ditulis di dalam buku besar, sehingga terjadi kesilapan data yang menyebabkan petugas tidak mengetahui buku mana yang dipinjam, buku mana yang dibaca. Oleh karena itu, sekolah ingin membuat sebuah sistem keperpustakaan, di mana sistem ini dapat membantu permasalahan yang dihadapi pengelola dan anggotanya. Dengan adanya perpustakaan digital ini, tentunya sangat memudahkan pekerjaan pengelola. Kemudian ada metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam membuat perpustakaan digital ini ada 3, yaitu yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini kita datanya mengambil pada siswa dan sekolahan. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini meliputi wawancara dan observasi. Kemudian ada metode pengembangan sistem, yaitu bagaimana cara membuat sistem, terus cara perancangannya, pengujiannya. Dan kemudian ada hasil. Dari hasil jurnal yang saya bahas itu penyebaran kuesioner yang dilakukan secara random di awal tahun 2018 mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, di mana dari 700 kuesioner yang disebar mendapatkan hasil 549 kuesioner yang valid. Penyebaran yang dilakukan di suatu sekolah menengah pertama di Kota Palembang dilakukan pada rentang waktu yaitu jam 10 sampai jam 11.20 dan jam 12 sampai 12.20 selama lebih kurang 4 bulan. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan menemui secara langsung dan mendemonstrasikan perpustakaan digital di laboratorium komputer. Kemudian dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu perpustakaan digital ini sudah dapat digunakan oleh seluruh siswa dan staf perpustakaan sekolah. Dikarenakan perpustakaan digital sangat mudah dipelajari dan mudah dipahami atau dimengerti oleh penggunanya. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pemanfaatan perpustakaan digital, seperti masalah jaringan internet, terus koleksi buku digital yang dimiliki belum lengkap, kelelahan mata, kurangnya sosialisasi, dan kekurangtahuan pengelola perpustakaan apabila terjadi kesalahan atau masalah ketika pengunjung mengakses informasi di perpustakaan digital. Data yang diperoleh dari penggunaan metode penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu kuesioner dan observasi. Kemudian ada jurnal yang kedua yang di review sama rekan saya, yaitu Mas Denny, silakan. Untuk jurnal yang kedua berjudulkan Teknologi Pendidikan, kajian aplikasi ruang guru berdasarkan prinsip dan paradigma interaksi manusia dan komputer. Tujuan kajian ini yang pertama adalah untuk mengetahui aspek human pada aplikasi ruang guru. Yang kedua, untuk mengetahui aspek teknologi pada aplikasi ruang guru. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek usability pada aplikasi ruang guru. Dan yang terakhir, untuk mengetahui aspek ergonomik pada aplikasi ruang guru. Untuk pembahasan dari jurnal ini, yang pertama, aspek human pada aplikasi ruang guru. Aspek human ini dinilai dari segi user interface dan fitur secara keseluruhan.
Untuk aspek teknologi diamati pada input, register, sensory, storage, dan output. Yang ketiga, aspek usability. Pada aspek ini dikaji dengan menggunakan tahapan evaluasi heuristik sebagai pendekatan dalam melakukan evaluasi terhadap suatu sistem manusia mesin atau man machine system, kaitannya dengan kemudahan penggunaan atau usability. Untuk pembahasan yang keempat dari aspek ergonomik itu dinilai dari yang pertama konsistensi atau konsisten, di mana pada aplikasi ruang guru ini dinilai dari penggunaan icon, font, dan warna pada setiap screen aplikasi. Penggunaan icon, font, dan warna itu dinilai selalu konsisten dan bersesuaian. Yang kedua, simplicity atau kesederhanaan. Desain aplikasi menggunakan icon yang familiar di kalangan user yang mempermudah pengoperasian atau implementasi aplikasi. Yang ketiga, keterbatasan memori manusia. Sistem aplikasi seringkali membatasi jumlah informasi untuk meminimalkan beban memori dengan menyediakan peringatan jika terdapat kesalahan pengoperasian user. Yang keempat, ada cognitive directness atau jelasan kognitif. Penggunaan icon yang sesuai dengan konten atau peringatan yang diberikan. Yang kelima, feedback atau umpan balik, yaitu muncul umpan balik yang diberikan oleh sistem kepada user dalam setiap aksi. Yang keenam, sistem message atau pesan sistem. Pesan kesalahan yang diberikan oleh sistem mudah dipahami dengan menggunakan kalimat dengan kata baku. Yang ketujuh, attention atau perhatian. Perhatian yang diberikan aplikasi sesuai dengan maksud dan tujuannya. Yang ke-8, display issues atau masalah tampilan. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini yaitu aplikasi ruang guru memiliki user interface yang user friendly dan mudah dipahami oleh user. Yang kedua, dari aspek teknologi, ruang guru telah memiliki teknologi yang dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan user serta memenuhi syarat interaksi manusia dengan komputer. Yang ketiga, dengan beberapa aspek yang sudah dievaluasi pada aplikasi ruang guru telah memenuhi kesesuaian aspek usability interaksi manusia dan komputer. Yang keempat, ditinjau dari aspek ergonomik, aplikasi ruang guru bisa memenuhi aspek kenyamanan GUI. Berdasarkan sajian dari fitur yang tersedia aplikasi. Kesesuaian antara sistem ditampilkan membuat user nyaman dengan ruang belajar sistem. Kemudian di sini kami akan menjelaskan prototipe dari aplikasi yang sudah kami buat. Prototipe ini menjelaskan atau menggambarkan aplikasi e-learning untuk sekolah dasar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Faisal. Silakan. Jadi pada tampilan awal kita disajikan dengan tampilan login ya atau masuk. Di sini ada menu atau bar username dan password. Kemudian jika belum mempunyai akun, terus tampilan kedua ada menu daftar. Pada menu daftar ini terdapat bar yaitu nama lengkap, nomor telepon, password, email, dan ID. Nah, setelah kita membuat akun, kita berhasil membuat akun belajar. Di sini keterangannya ada nama, kemudian ada kurikulum, kelas, dan mapel. Next. Kemudian pada menu selanjutnya di sini kita ditampilkan dengan menu kurikulum, yaitu di sini ada dua ya. Yang pertama ada K13 dan KTSP. Kemudian setelah dari menu kurikulum ini kita akan disajikan sebuah menu pilihan untuk kelas, di mana user bisa memilih dia ada di kelas berapa. Kemudian halaman selanjutnya adalah halaman mata pelajaran.
Kemudian dari halaman tersebut kita menuju halaman selanjutnya, yaitu ini mata pelajaran, di mana siswa bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin dilihat. Kemudian setelah memilih mata pelajaran tadi ada halaman materi, di mana materi ini berisi materi-materi tentang pelajaran yang sudah dipilih tadi. Kemudian dari materi ini terdapat link-link atau menu-menu lagi, di mana jika menu itu diklik atau dipilih, nanti akan muncul halaman video, di mana video ini adalah video materi pembelajaran yang sudah dipilih. Mungkin sekian dari penjelasan review jurnal dan pembahasan aplikasi prototipe tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.